kami Yoel. Baik, terima kasih. Kesempatan diberikan kepada saya. Kita langsung masuk pada materinya. Di sini ada 3 pembahasan materi, yaitu berpikir ilmiah dan non ilmiah. Yang kedua, komponen ilmu pengetahuan alam. Terus yang ketiga perkembangan ilmu pengetahuan alam. Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih mendalam, kita harus mengetahui pengertian dari berpikir ilmiah dan non ilmiah. Pengertian dari berpikir ilmiah adalah suatu kegiatan hal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Sedangkan berpikir non ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang digunakan dengan akal sehatnya mereka. Baik, kita masuk pada komponen ilmu pengetahuan alam. Di sini komponen ini meliputi observasi, pencobaan, inferensi, memproduksi, mengukur, membuat hipotesis, dan mengklasifikasikan, dan lain-lain. Secara umum pengetahuan alam atau bisa disebut IPA bukan hanya ditinjau dari salah satu disiplin ilmu saja, namun ilmu pengetahuan alam dapat dirincikan lebih lanjut mengenal berbagai ilmu disiplin. Baik teman-teman, materi yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan alam ini, yang tadi sudah dijelaskan. Di situ ada meliputi 2 bagian, yaitu ilmu klasik dan modern. Di sini ilmu klasik berarti ia meliputi tradisional, pengalaman, kebiasaan, dan naruli semata. Terus sedangkan ilmu pengetahuan modern yaitu muncul berdasarkan penelitian maupun pengujian dan telah diadakan pembaruan yang berkaitan dengan ilmu disiplin. Baik, itu mungkin beberapa materi yang saya sampaikan. Di sini saya akan memberikan kepada moderator untuk melanjutkan presentasi. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan memberikan teman-teman untuk kita tanya jawab dan memberikan teman-teman untuk 1 pertanyaan waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, di mana teman-teman tadi memberikan penjelasan mengenai induksi dan deduksi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, tolong memberikan penjelasan dari induksi dan deduksi beserta contohnya. Ya. Baik, terima kasih. Kami langsung saja untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Agus. Waktu dan kesempatan terberikan kepada teman-teman. Baik, di sini saya akan ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Kak Agus, di mana atas penjelasan induksi dan deduksi beserta contohnya. Baik, induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan, menggabungkan di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum dan ditarik dari pertanyaan-pertanyaan yang khusus. Sedangkan deduksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus, ditarik dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Di sini saya memberikan contoh, yaitu ketika contoh dari deduksi. Ketika kita menyusun proposal, kita ambil satu tema. Misalnya kebudayaan Indonesia, itu artinya masih umum. Sedangkan kita uraikan sampai di khusus,
berarti kita masuk para sampai di awal. Itu dia contoh ini dari umum ke khusus. Sedangkan deduksi adalah cara berpikir yang di dalamnya. Deduksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan bersifat khusus ditarik dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Di sini saya memberikan satu contoh dari deduksi, yaitu misalnya kita dalam keluarga otomatisnya khusus. Ketika kita melakukan kebaikan atau kita harus membina karakter orang, kita harus lihat dari diri kita, dari khusus. Baru kita bisa pergi dan menyampaikan apa yang kita maksudkan kepada teman, misalnya membina karakter teman, begitu. Mungkin itu jawaban yang saya bisa berikan. Mungkin ada tanggapan saya. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.